Seorang wanita berubah menjadi belut raksasa gara-gara selalu menghindar dan selalu alasan ketika ditagih hutang. Begini ceritanya. Namaku Raka. Sejak kecil, aku selalu diajarkan untuk peduli terhadap orang lain. Namun, kepedulianku seringkali berlebihan. Aku tidak pernah tega melihat orang lain kesusahan, bahkan jika itu berarti aku sendiri yang harus menderita. Aku sering meminjami uang kepada teman-teman yang meminta tolong, meskipun aku sendiri sedang membutuhkan. Aku selalu berpikir, mereka pasti lebih butuh daripada aku. Bahkan, aku rela menahan lapar hanya agar mereka bisa bersenang-senang dengan uang yang kupinjamkan. Salah satu orang yang sering meminjam uang dariku adalah Ratna. Awalnya, dia terlihat seperti orang baik yang hanya sedang mengalami kesulitan. Namun, semakin lama aku merasa ada yang aneh dengannya. Dia selalu meminjam uang, tapi ketika ditagih, dia selalu berbelit. Sudah berbulan-bulan Ratna meminjam uangku. Jumlahnya tidak sedikit. Setiap kali aku menagih lewat chat, dia selalu memiliki alasan. Kadang dia bilang belum gajian, kadang dia bilang ada keperluan mendadak. Saat aku mencoba mendatangi rumahnya, dia selalu tidak ada. Orang-orang di sekitar rumahnya bilang dia sedang keluar. Tapi aku merasa mereka berusaha menutupi sesuatu. Aku mulai merasa curiga, tapi tetap tidak tega menekan Ratna terlalu keras. Aku hanya berharap suatu hari dia akan membayar hutangnya dengan kesadaran sendiri. Namun, harapanku sia-sia. Hari itu, aku merasa tekadku sudah bulat. Aku sudah cukup bersabar menunggu Ratna mengembalikan uangku. Sudah berbulan-bulan berlalu sejak dia meminjamnya. Dan setiap kali aku menagih, dia selalu punya alasan. Kali ini, aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Aku harus menemuinya langsung di rumahnya. Sore itu, aku berjalan menuju rumah Ratna. Rumahnya terletak di ujung gang sempit, agak terpisah dari rumah-rumah lainnya. Langit sudah mulai berwarna jingga, menandakan matahari hampir tenggelam. Saat aku semakin dekat, perasaan tidak nyaman mulai merayap di hatiku. Entah kenapa, rumah Ratna terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada suara apapun, bahkan suara televisi atau musik yang biasa terdengar dari dalam rumahnya. Aku mengetuk pintu beberapa kali. "Ratna, ini aku, Raka," panggilku dengan nada setenang mungkin. Aku tidak ingin langsung menekan atau membuatnya merasa terpojok. Namun, tidak ada jawaban. Aku mencoba mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Masih tidak ada respon. Aku mulai curiga. Apakah dia benar-benar tidak ada di rumah? Ataukah dia sengaja mengabaikanku? Aku melirik ke sekeliling. Beberapa tetangga tampak mengintip dari jendela mereka. Tapi begitu aku menoleh ke arah mereka, mereka buru-buru menutup tirai atau menghindari tatapanku. Ini semakin aneh. Aku memutuskan untuk mencoba pintu. Ketika tanganku menyentuh gagangnya, pintu itu tiba-tiba terbuka sedikit, seolah-olah tidak terkunci sejak tadi. Aku ragu sejenak, tapi kemudian memberanikan diri untuk mendorong pintu itu perlahan. "Ratna," panggilku lagi, kali ini lebih hati-hati. Begitu aku melangkah masuk, aroma aneh langsung menyergap hidungku. Bau amis yang menyengat, bercampur dengan aroma lembab seperti air menggenang terlalu lama. Aku mengernyit, mencoba menahan rasa mual yang tiba-tiba muncul. Mataku menyapu seluruh ruangan, dan aku semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lantai ruang tamunya tampak basah dan licin, seolah baru saja disiram air. Tapi bukan air biasa, ada lendir bening yang mengilap di bawah cahaya lampu redup. Aku menelan ludah. "Ratna, kamu di mana?" tanyaku lagi. Kali ini lebih pelan. Aku mulai merasa gelisah. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Suasana di rumah ini benar-benar tidak wajar. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki dari dalam kamar Ratna. Aku berbalik ke arah suara itu. Aku tidak tahu kenapa, tapi instingku mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Langkah kaki itu terdengar aneh seperti sesuatu yang berat sedang bergeser di lantai yang licin. Aku mengambil napas dalam-dalam dan memutuskan untuk menghampiri pintu kamar Ratna. Jika dia ada di dalam, aku harus menemuinya sekarang juga. Aku tidak bisa terus-menerus membiarkan dia menghindar. Aku mengulurkan tangan, bersiap mengetuk pintunya. Tapi sebelum aku sempat melakukannya, pintu itu terbuka sendiri dengan pelan, mengeluarkan suara berderit yang membuat bulu kudukku meremang. Di dalam kamar yang temaram, aku bisa melihat Ratna berdiri membelakangiku. Rambutnya tergerai menutupi sebagian wajahnya, tubuhnya tampak sedikit membungkuk, dan ada sesuatu yang tidak biasa dari caranya berdiri. Lalu, perlahan, dia mulai berbalik menghadapku, dan saat itulah aku menyadari bahwa ada yang benar-benar salah dengan dirinya. Begitu Ratna berbalik menghadapku, perasaan tidak nyaman semakin kuat menyelimutiku. Wajahnya tampak pucat, hampir seperti tidak memiliki darah. Matanya sayu, tapi ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya kosong, seperti seseorang yang telah kehilangan kesadaran atau terperangkap dalam mimpi buruk. Tubuhnya sedikit membungkuk,
dan tangannya gemetar seolah berusaha menahan sesuatu. Aku mencoba tetap tenang meskipun jantungku berdetak kencang. Ratna, kamu baik-baik saja? Tanyaku dengan suara pelan, berusaha tidak menunjukkan ketakutanku. Aku melangkah sedikit mendekat, tapi saat aku melakukannya, aroma amis semakin menusuk hidungku. Bau itu begitu kuat, seperti ikan yang sudah busuk bercampur dengan air yang tergenang terlalu lama. Aku melirik ke lantai. Lendir bening yang tadi hanya ada di ruang tamu, kini juga tampak menggenang di lantai kamar Ratna. Bahkan, lebih banyak dari yang kukira. Lantai kamar itu basah dan licin, dan aku bisa melihat jejak-jejak aneh yang menyerupai bekas geseran sesuatu yang berat. Ratna tidak langsung menjawab pertanyaanku. Dia hanya menatapku dengan tatapan kosong selama beberapa detik, sebelum akhirnya tersenyum tipis. Tapi senyumnya itu terasa janggal, seperti dipaksakan. Aku baik-baik saja, Raka, katanya akhirnya. Suaranya terdengar lebih serak dari biasanya. Aku mencoba menahan rasa merinding yang menjalar ke seluruh tubuhku. Aku kesini karena aku benar-benar butuh uangku kembali. Ratna, kataku, berusaha tetap fokus pada tujuan awal kedatanganku. Aku sudah menunggu cukup lama. Aku harap kamu bisa mengembalikannya sekarang. Ratna mengedipkan matanya beberapa kali, lalu tertawa kecil tawa yang terdengar tidak wajar. Uang itu. Dia menggigit bibirnya, lalu mengalihkan pandangannya ke arah lain. Aku belum bisa mengembalikannya sekarang. Raka, aku masih belum punya uang. Aku menghela napas, mencoba mengendalikan emosiku. Ratna, aku sudah terlalu sering mendengar alasan itu darimu. Aku benar-benar butuh sekarang. Tolong, jangan berbelit lagi, kataku dengan nada sedikit lebih tegas. Tatapan Ratna kembali padaku, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di matanya. Seperti ada kegelisahan bercampur ketakutan yang dia coba sembunyikan. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan aku bisa melihat keringat dingin mulai muncul di dahinya. Aku benar-benar belum punya uang, tapi tiba-tiba dia menggeliat, seperti menahan sesuatu yang tidak terlihat. Aku terkejut dan mundur selangkah. Suara gemericik terdengar dari bawahnya, dan aku melihat lebih banyak lendir mengalir dari kakinya, membasahi lantai kamar. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Ratna, ada apa denganmu? Dia tidak menjawab. Sebaliknya, tubuhnya mulai bergetar semakin hebat, dan wajahnya berubah menjadi ekspresi yang sulit dijelaskan, antara ketakutan, kesakitan, dan keputusasaan. Dan saat itulah aku menyadari bahwa sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang terjadi padanya. Sesuatu yang tidak bisa dia hindari lagi. Ratna mulai menggeliat tak terkendali. Tubuhnya bergetar hebat, seolah sedang menahan sesuatu yang hendak keluar dari dalam dirinya. Aku terpaku di tempat, merasakan udara di ruangan itu semakin berat dan lembab. Bau amis yang sebelumnya menusuk hidung kini semakin pekat, membuatku hampir muntah. Aku ingin melangkah mundur, tapi kakiku terasa kaku, seolah terperangkap dalam ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Suara Ratna bergetar, matanya membesar seolah dipenuhi ketakutan. Tubuhnya semakin melengkung, seperti tulangnya berubah bentuk. Kulitnya perlahan berubah warna. Dari yang semula berwarna sawo matang, kini mulai mengilap seperti dilapisi lendir. Aku bisa melihat permukaannya berubah menjadi licin dan bersisik dalam cahaya redup kamar itu. Aku tersentak. Ratna, apa yang terjadi padamu? Tanyaku dengan suara serak. Keringat dingin mengalir di pelipisku saat aku menyaksikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi di depan mataku. Ratna mencengkeram lengannya sendiri. Kukunya mencakar kulitnya seakan berusaha menghentikan perubahan itu. Tapi sia-sia. Lendir semakin banyak mengalir dari tubuhnya, membentuk genangan di lantai yang membuat bau amis semakin menyengat. Tiba-tiba, Ratna merintih kesakitan. Aku tidak bisa menghindarinya lagi. Suaranya berubah, lebih dalam dan bergetar. Aku melihat lehernya mulai memanjang. Rahangnya melebar, dan matanya berubah menjadi hitam pekat, tanpa kelopak. Tangannya perlahan menyusut, jemarinya melebur, dan kakinya, ya Tuhan, kakinya mulai menyatu, berubah menjadi satu ekor panjang yang menggeliat-geliat tak terkendali. Aku terbelalak ketakutan. Di depan mataku, Ratna tidak lagi terlihat seperti manusia. Tubuhnya kini sepenuhnya tertutup oleh kulit bersisik licin. Kepalanya membesar dengan mata hitam yang kosong, dan ekornya menjulur panjang, menggeliat-geliat di lantai yang penuh lendir. Dalam hitungan detik, Ratna telah berubah menjadi seekor belut raksasa. Aku tersentak mundur. Tubuhku hampir terpleset di lantai yang kini dipenuhi lendir lengket. Ratna! Aku masih berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi tidak makhluk, itu masih di sana, menggeliat dan menatapku dengan mata hitam legam, yang tidak lagi memiliki ekspresi manusia. Tiba-tiba, belut raksasa itu mengeluarkan suara mendesis yang mengerikan, seolah mencoba berbicara, tapi tidak lagi memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ekornya bergerak liar, menghantam perabotan di sekitarnya. Kursi terjungkal, meja kecil roboh, dan genangan lendir semakin meluas.
Aku harus keluar dari sini. Aku berbalik dan berlari ke arah pintu dengan panik. Tanganku meraih gagang pintu, tapi lantai yang licin membuatku hampir terjatuh. Aku bisa mendengar suara gemericik lendir di belakangku. Belut raksasa itu bergerak mendekat. Aku tidak tahu apakah dia masih memiliki kesadaran sebagai Ratna atau tidak. Tapi aku tidak mau mengambil risiko. Dengan sekuat tenaga, aku menarik pintu dan berlari keluar, hampir terjatuh saat melompati genangan lendir di ambang pintu. Nafasku memburu, jantungku berdegup kencang seolah akan meledak. Aku harus mencari bantuan. Ini bukan sesuatu yang bisa kuhadapi sendirian. Aku menoleh sekali lagi ke dalam rumah. Di balik kegelapan kamar yang remang-remang, aku bisa melihat sosok belut raksasa itu masih menggeliat. Suaranya mendesis pelan, seolah berbisik. Aku tidak tahu apakah Ratna masih bisa diselamatkan atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, kutukan ini nyata. Dan ini adalah harga yang harus dibayar bagi mereka yang terus menghindar dari hutang mereka. Aku berlari sekencang mungkin, meninggalkan rumah Ratna, napasku tersengal, dan jantungku masih berdegup kencang. Kepalaku dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Bagaimana bisa seseorang berubah menjadi belut raksasa? Apakah ini kutukan, atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Tapi satu hal yang pasti, aku harus segera mencari bantuan. Begitu tiba di jalan utama desa, aku berteriak sekuat tenaga. "Tolong, ada yang aneh di rumah Ratna." Warga yang sedang duduk di teras rumah mereka atau berbincang di warung kopi langsung menoleh ke arahku. Beberapa orang berdiri dengan wajah bingung, sementara yang lain tampak ragu. Seorang pria tua yang dikenal sebagai dukun desa melangkah mendekat, matanya tajam menatapku. "Apa yang terjadi, Raka?" tanyanya dengan suara berat. Aku terengah-engah, berusaha mengatur napas sebelum menjawab. "Ratna, dia berubah menjadi belut raksasa. Aku melihatnya sendiri." Dia menggeliat di kamarnya, tubuhnya mengeluarkan lendir, dan sekarang rumahnya penuh dengan bau amis. Beberapa warga terkesiap, sementara yang lain tampak tidak percaya. "Belut raksasa? Mana mungkin?" seru salah satu pemuda yang berdiri di dekat warung. Tapi dukun tua itu tidak tertawa, ekspresinya justru semakin serius. "Apa kau bilang tadi? Apa kau bilang tadi?" tanyanya lagi. Kali ini suaranya lebih pelan namun penuh makna. Aku mengangguk cepat. Ratna berubah setelah aku menagih hutangnya. Dia sempat terlihat gelisah. Lalu tubuhnya mulai berubah. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi aku yakin, ini ada hubungannya dengan kebiasaannya yang selalu menghindar saat ditagih. Dukun itu menghela napas dalam, lalu berkata dengan nada berat, "Kutukan ini nyata. Aku pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang terus menghindari tanggung jawab mereka, berbohong, dan menipu agar terlepas dari hutang. Semakin lama mereka menghindar, semakin kuat kutukan itu. Hingga akhirnya, mereka berubah menjadi makhluk paling licin dan sulit ditangkap belut." Suasana tiba-tiba menjadi hening. Warga saling berpandangan. Beberapa mulai berbisik satu sama lain. Aku menelan ludah. Jadi, ini bukan sekadar kejadian aneh. Ini memang hukuman bagi mereka yang selalu menghindari hutangnya. "Kita harus ke sana," kata dukun itu akhirnya. Dia mengambil tongkat kayunya dan memberi isyarat pada beberapa pemuda desa untuk ikut dengannya. Jika benar Ratna telah terkena kutukan, kita harus memastikan keadaannya sebelum terlambat. Kami pun bergerak menuju rumah Ratna. Dengan perasaan tegang dan waspada, aku berjalan di belakang dukun itu. Sementara beberapa warga lainnya mengikuti dengan raut wajah yang dipenuhi rasa penasaran dan ketakutan. Aku tidak tahu apa yang akan kami temukan di sana, tapi yang jelas, aku merasa bahwa kejadian ini akan mengubah cara pandangku tentang hutang dan bagaimana seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Kami tiba di depan rumah Ratna. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan aroma amis bercampur bau busuk menyengat hidung. Beberapa warga menutup hidung mereka, sementara yang lain tampak ragu untuk melangkah lebih dekat. Rumah itu kini tampak lebih suram, seperti telah ditinggalkan bertahun-tahun. Padahal baru beberapa menit yang lalu aku berlari keluar dari sana. Dukun desa maju lebih dulu. Dengan tongkat kayunya, dia mengetuk pintu yang masih terbuka. "Ratna," panggilnya dengan suara berat. Tidak ada jawaban. Hanya suara gemericik lendir dari dalam. Aku merinding. Aku tahu belut raksasa itu masih ada di dalam. "Demi Tuhan," salah satu warga berbisik ketakutan. Matanya membelalak melihat keadaan di dalam rumah. Kursi-kursi terbalik, meja pecah, dan genangan lendir bercahaya samar di bawah cahaya lampu yang redup. Kami melangkah lebih dalam, menuju kamar Ratna. Saat pintu kamar itu didorong, semua orang yang ada di sana menahan napas. Di tengah ruangan yang dipenuhi lendir dan sisa-sisa kain yang robek, seekor belut raksasa tergeletak menggeliat perlahan. Tubuhnya mengilap dalam cahaya remang. Matanya hitam pekat tanpa kelopak, dan ia tampak lemah seolah kehilangan energinya. "Ratna, apa kau masih bisa mendengar kami?" tanya dukun desa dengan suara tenang. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara napas berat dari belut raksasa itu. Aku menatapnya.
mencoba mencari jejak manusia yang masih tersisa dalam dirinya, tapi sia-sia. Dia bukan lagi Ratna. Dia benar-benar telah menjadi makhluk licin yang selalu menghindar, seperti sikapnya selama ini saat ditagih hutang. Dukun desa menghela napas panjang. Kutukan ini sudah sempurna, katanya dengan nada sedih. Dia tidak bisa kembali menjadi manusia. Beberapa warga bergidik ngeri. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Salah satu pemuda bertanya. Suaranya bergetar. Shot itu juga. Belut raksasa yang dulunya adalah Ratna menggeliat satu kali, lalu perlahan bergerak ke arah jendela yang terbuka. Dalam sekejap, ia meluncur keluar, meninggalkan jejak lendir yang berkilauan di lantai kayu. Kami semua terpaku melihatnya pergi, hingga akhirnya sosoknya menghilang ke dalam kegelapan malam. Aku menarik napas panjang. Perasaan aneh bercampur dalam dadaku antara ngeri, lega, dan sedih. Aku tidak tahu kemana Ratna pergi. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada lagi yang bisa menghindari hutang mereka tanpa konsekuensi. Kutukan ini nyata, dan malam itu, semua orang di desa belajar satu hal penting. Jangan pernah lari dari tanggung jawab, atau kau akan menjadi bagian dari kutukan yang mengerikan ini.